Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi tentunya dengan saya, Teguh, tutor manajemen konstruksi, khususnya penjadwalan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang scheduling atau pengendalian jadwal. Jadi apa saja yang akan kita pelajari, nanti kita akan lihat pada slide-nya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai, teman-teman sebaiknya berdoa, dilancarkan. Semoga hari ini semua materi yang aku sampaikan bisa masuk dan mengalir dengan mudah untuk dipahami. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang, let me share about the pengendalian. Oh ya, ini pertemuan keempat kita. Jangan lupa teman-teman eh, stay fokus karena memang hari ini juga cukup bagus materinya karena aku akan ajarkan bagaimana cara pembuatan S-curve atau kurva S. Oke, let me share the presentation. Oke, baik. Jadi pengendalian jadwal. Jadi pengendalian jadwal adalah atau schedule control itu adalah bagaimana kita mengendalikan atau sebagai engineer, sebagai orang lapangan, sebagai quality atau quantity, ataupun semua pihak yang tergabung dalam satu tim project, itu mampu mengendalikan jadwal. Bagaimana cara mengendalikan jadwal itu, nanti kita lihat bagaimana salah satu metode yang paling umum kita gunakan. Seperti itu. Oke, di chapter ini kita akan belajar tentang pertama adalah pengendalian jadwal, pemantauan or monitoring, habis itu ada pembuatan kurva S dan controlling, karena memang akhir dari bab ini adalah mengontrol ataupun bagaimana kita bisa mengontrol ketika ada jadwal yang tiba-tiba membengkak, tiba-tiba itu bisa kita lihat dengan mengontrol ataupun melihat bagaimana situasi dan kondisi saat itu. Seperti itu. Oke, jadi pengendalian jadwal. Jadi dalam proyek konstruksi banyak aspek yang perlu dikendalikan, seperti biaya, mutu, keselamatan kerja, dampak lingkungan, dan lain-lain. Namun, ada dua tantangan utama yang sering kita hadapi. Yang pertama adalah pembengkakan biaya, cost overrun, yang artinya kenaikan biaya proyek melebihi perkiraan awal. Biasanya dia muncul di tengah-tengah awal karena ada pekerjaan yang sifatnya TCO atau misalnya permintaan dari user, perubahan desain, banyak hal yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya. Selanjutnya adalah melesetnya jadwal atau schedule slippage. Jadi terlambatnya penyelesaian proyek dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan. Pada satu kasus, aku pernah mengawas salah satu proyek pemerintah. Waktu itu memang kendalanya terlambat karena memang di awal itu terdapat pekerjaan yang tidak ada dalam RAD, sehingga pada saat kita menghitung atau membuat schedule awal itu kita tidak antisipasi bahwa ternyata adanya pekerjaan itu, yaitu buangan. Kebetulan waktu itu memang eh, kita rehabilitasi bangunan di mana bangunan tersebut dirubuhkan, namun puing-puing bangunan belum dibersihkan sehingga it takes time selama 1 sampai 2 pekan kemajuan proyek. Belum lagi ada kendala-kendala yang di luar dugaan yang menghampiri kami, sehingga itu perlu dibandingkan, perlu diberikan data yang akurat, akurasi untuk memberikan tindakan korektif di kemudian hari. Seperti itu. Terus ada pemantauan dan atau monitoring jadwal proyek. Jadi yang pertama adalah melacak kemajuan. Jadi paling penting untuk memantau atau memonitoring proyek itu adalah melacak kemajuan, melihat sejauh mana progres proyek yang telah dicapai. Apakah ada deviasi keterlambatan atau kemajuan pekerjaan. Membandingkan dengan rencana, jadi membandingkan antara realisasi pekerjaan dengan jadwal yang telah direncanakan. Apakah memang kita lebih cepat atau lebih lambat dibanding rencana yang kita susun lebih awal. Selanjutnya adalah menilai penyimpangan, mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara rencana dan realisasi, serta seberapa besar perbedaan itu. Dari situlah kita bisa mengambil keputusan atau memberikan tindakan korektif yang cocok dengan keadaan itu.
Adapun perubahan-perubahan yang biasanya terjadi di lapangan terkait jadwal semuanya dicatat dalam sebuah daftar atau log. Biasanya yang dicatat antara lain adalah perubahan aktivitas, perubahan logika urutan aktivitas. Misalnya ada pekerjaan D nih nggak bisa karena sesuatu hal sehingga kita harus pindah ke pekerjaan lain dulu yang bisa dikerjakan lebih awal seperti itu. Terus adanya penundaan aktivitas-aktivitas tambahan seperti orderan baru ataupun ada perubahan desain dari user, perubahan ketersediaan dan pemakaian sumber daya yang perlunya kita atur, sumber daya resource, sumber daya material yang tentunya relevan terhadap ketersediaan biaya ataupun finansial perusahaan pada saat itu. Jadwal rencana S-plan yang dianggap sebagai pijakan adalah jadwal dasar atau baseline schedule yang terlampir dalam kontrak antara pemilik dengan kontraktor. Jadwal ini lalu disandingkan dengan jadwal realisasi as-built yang ditelusuri dari kenyataannya di lapangan. Perbedaan ini disebut dengan status jadwal. Biasanya kalau kita lihat, itu biasanya dipantau dengan menggunakan kurva S dari proyek itu. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari pertemuan hari ini tentang kurva S, bagaimana cara pembuatan, teman-teman sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, saya memberi kesempatan teman-teman untuk write the comment below. Nanti kita jawab di eh, sesi berikutnya. Oke, 1 minute. Aku mulai dari sekarang. Oke, time is over. Let's continue. Jadi pembuatan kurva S, bagaimana nanti kita akan lanjut ke dalam sebuah contoh. Jadi pembuatan aktivitas atau kurva S itu dihitung dari bobot aktivitas. Jadi bobot aktivitas umumnya dihitung dari biaya setiap proyek. Jadi dia berlandaskan biaya. Sempat di tahun kemarin, sorry, di batch berikutnya yang bertanya, kenapa bukan volume yang akan kita bandingkan dengan hal-hal tersebut? Tapi karena memang dia berbeda satuannya, sehingga kita tahu bahwa itu tidak bisa disandingkan, sehingga kita konversi satuan volumenya ke dalam bentuk biaya, sehingga kita bisa membandingkan bobot dari setiap pekerjaan dalam suatu uh, whole project. Seperti perlu diingat bahwa penggambaran grafik Batan di atas merupakan aktivitas non kritis yang dipasang mulai dini. Ini berdasarkan contoh konteks, tapi nanti kita akan perlihatkan konteks itu. Nah, sehingga kurva S itu juga mampu mengkontrol beberapa jadwal. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana memberikan beberapa pengendalian terhadap adanya keterlambatan seperti itu. Oke, untuk penyajian materinya sampai sini kita lanjut ke contoh kasus. Oke, let me share. Oke, udah kelihatan ya. Nah, panjang dari apa namanya panjang dari penyusunan RAB ini udah keluar nih. Di sini ada beberapa contoh pekerjaan mulai dari pekerjaan fondasi hingga pekerjaan perlengkapan luar dan ada harga total dari semua pekerjaan misalnya fondasi 54 juta, 97 juta, 26 juta hingga 16 juta di perlengkapan luar. Totally itu 382 juta, sehingga ini bisa kita menghitung bobot dari setiap pekerjaan dengan cara rumusnya cukup mudah. Jadi pekerjaan fondasi bobotnya berapa, yaitu
harga pekerjaan pondasi per harga total project dikali dengan 100% karena kita inginkan ini dalam bentuk persentase. Seperti itu. Jadi pekerjaan beton ada 97, pekerjaan dinding semakin tinggi nilai atau bobot dari suatu atau harga dari suatu pekerjaan semakin tinggi pula bobotnya. Kadang kita concern terhadap bobot itu untuk mempercepat progres atau penagihan. Di bagian mana kita sering melakukan adanya pertambahan itu ataupun concern terhadap lebih itu. Nah, karena kita udah dapat bobotnya yaitu 14,28, 25,41, 6,97, 8,81, 5,37, 8,09, dan seterusnya hingga perlengkapan luar. Yang totalnya untuk cross-check bobot ini harus totalnya adalah 100. Seperti itu. Nah, aku udah pindahin ke eh, atas tentunya dengan bobotnya masing-masing. Ini saya akan buat kurva S. Jadi misal ada jumlah hari pekerjaannya adalah let's see wait. Di sini 25 pekan atau 25 minggu. Jadi which is adalah 25 bagi 4 2 6 bulan ya. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan lebih satu pekan. Nah, jadi di sini kita tentu membuat jadwalnya berdasarkan urutan logika dan apa ya namanya urutan aktivitas yang betul-betul dilogikakan. Cuman kita bisa trial and error. Jadi memang sebagai orang fresh graduate atau apapun itu biasanya kita eh, apa namanya fresh graduate apa namanya kita bisa trial and error. Oke, let me stop it first. Wait. Where? Hmm. Oke, jadi untuk pekerjaan pondasi, di sini sebenarnya ada beberapa step perhitungan. Kemarin kan kita udah belajar bagaimana cara menentukan berapa lama waktu pengerjaan itu based on experience, expert judgment, perhitungan paduan biaya, dan itu tentunya em, berdasarkan judgment teman-teman ketika udah ada pengalaman atau belum itu bisa share by journal atau misalnya bertanya sama expert ataupun paduan biaya ataupun parametric estimation itu untuk menentukan jadwal dan produktivitas kerja seperti itu. Namun di sini aku mau coba trial and error aja based on my preference. Jadi berdasarkan preferensiku ya. Yang pertama itu di pondasi biasanya tergantung dari gambar juga ya. Namun di sini aku mau adjust aja dia dalam 5 pekan. Oke, untuk yang pertama aku blok aja dulu 5 pekan. Nah, ini bisa kita isi angka-angkanya bobotnya sesuai dengan eh, apa ya preference kita. Ibarat kata untuk di pekan pertama itu biaya yang bisa kita habiskan eh, untuk pekerjaan pondasi dan seterusnya itu apa seperti itu. Jadi misalnya di sini 5. Terus habis itu bisa dengan cara yang mudah lebih dulu, yaitu menggunakan atau membagi itu menjadi 5. Misalnya seperti ini. Bobot ini kita bagi dengan 5. Sorry, 5. Habis itu kita sama dengan ini. Artinya setiap pekan ini sama rata. Itu estimasi aja. Nah, habis itu pekerjaan beton. Pekerjaan beton itu aku mulai di pekan kelima misalnya. Aku dia bagi karena rumahnya 2 lantai, atau misalnya berapa lantai. Referensinya ini 2 lantai ya. Ini aku blok dulu, terus aku bagi 6. Ini aku bagi 6. Sorry.
Ini boleh sama dengan ini aja. Jadi scroll. Oke. Habis itu pekerjaan berikutnya adalah dinding. Jadi di pekan ke-6 harusnya udah bisa jalan karena mungkin di pekan ke-5 ini beton misalnya udah jadi pekerjaan struktur yang kita bisa lanjut dengan pekerjaan dinding misalnya penyiapan material terlebih dahulu dan seterusnya. Oke, ini aku bagi jadi 7. Oke, aku bagi jadi 7. Ini udah aku select 7 sama dengan ini bagi 7. Sama dengan ini kenapa dia jadi satu ya? Karena dia terbulatkan. Ini kan udah mendekati apa namanya? 7. Sebenarnya dia 1,000 berapa gitu. Selanjutnya di sini ada pekerjaan atap. Itu bisa aku kerjakan mulai dari pekan ke-10 sampai 16 maksudnya. Ini boleh juga. Ini masih trial and error, jadi kita bagi rata dulu. Nanti setelah kita bagi rata, nanti baru kita adjust masing-masing nih. Kalau misalnya S-curve-nya itu tidak terbentuk dengan sempurna. Seperti itu. Sebenarnya udah ada S-curve-nya di samping ini. Seperti ini. Ini udah mulai terbentuk S. Seperti itu. Selanjutnya ada pekerjaan plafon. Itu aku estimasikan kerjanya dimulai pekan ke-15. Sorry, ini nggak ada sih. Nggak apa-apa deh kita pekan. Ini misalnya aku jadikan 5 pekan. Sorry, 6 pekan. Ini aku tandai dulu, terus ini aku bagi 6. Sini aku buat aja sama dengan. Oke, selanjutnya di sini ada pekerjaan Hmm, plesteran dan acian. Jadi plesteran dan acian itu ya sejalan dengan dinding otomatis. Habis itu kita bisa kerjain boleh mulai dari pekan 7, 8, 9, tapi aku biasanya preferensinya tergantung pekerjaan. Cuman ini hanya contoh, jadi teman-teman boleh susun sedemikian rupa, tapi berdasarkan logika urutan aktivitasnya. Nggak boleh sembarangan. Ini aku misalnya bagi sampai 9. Ini aku tandai dulu. Kenapa aku tandaikan? Jadi ini sebenarnya salah satu interpretasi dari Gantt chart atau beban bentuk diagram batang yang diinterpretasikan dalam bentuk angka seperti itu. Ini aku bagi 9. Oke, habis itu di pekerjaan lantai itu ada mulai dari pekan ke-13 sampai pekan 18. Pekan ke-13 sampai ke-18. Boleh kami tandai dulu. Terus ini kan ada 6 kotak, jadi ini dibagi 6 aja. 6. Oke, boleh dilanjut terus. Seperti itu. Selanjutnya adalah di sini ada pekerjaan pintu dan jendela. Itu bisa kita mulai di pekan ke-16 sampai ke-23. Pekan ke-16 sampai ke-23. Dia ada 11. Wait, salah. Pekan ke-16 sampai 23. Sama dengan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita bagi rata yaitu 8. Ini sama dengan scroll. Gitu. Selanjutnya adalah ada pekerjaan pengecetan. Jadi pekerjaan pengecetan di sini bisa dikatakan em, 3 pekan, aku mulai di pekan 19 sampai 21. Atau 4 mulai dari 18. Ini terserah preferensinya teman-teman ya. Jadi
Boleh ngikutin, boleh juga enggak, boleh juga ini explore. Cuman tentunya kita menargetkan ini, kita harus baca gambar dulu, melihat gambar dulu, bagaimana luas bangunnya, ada misinterpretasi atau ada miskomunikasi gambarnya, itu mesti kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk yang mudah kita pahami, sehingga kita bisa mengambil keputusan durasi waktu pekerjaan. Untuk pekerjaan sanitasi aku kasih 2 pekan yaitu di sini karena kan sisa masang-masang misalnya. Aku bagi walaupun memang bobotnya besar, cuman kan dia patokannya harga ya. Jadi otomatis biasanya harga sanitari itu lebih mahal sehingga karena mahal dan pemasangannya mudah jadi bobot langsung celep 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 dan seterusnya seperti itu. Oke. Selanjutnya di pekerjaan terakhir itu perlengkapan luar, aku mulai dari 4 pekan sampai mulai dari pekan 22 sampai 25. Aku blok dulu sama dengan ini aku bagi 4. Ini sama dengan aku copy aja. Setelah itu bisa dilihat nih kurva S-nya. Ini kan belum belum yang S banget kan. Nah, caranya untuk menjadikan S ini adalah trial and error, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia cenderung sebelum itu di sini setelah itu ada rencana fisik per minggu. Ini adalah jumlah dari misalnya minggu ke-1 ada progres minggu kedua. Ini kan cenderung linier, ini masih linier seperti itu. Jadi bisa dibuat tergantung preferensi teman-teman. Nah, jadi ini bisa diotak-atik. Kalau ini aku coba otak-atik ya, bukan otak-atik ceritanya. Ibarat kata aku udah tahu nih misalnya ya, misalnya 4,29. Habis itu di sini aku mau 2,86. Maksud dulu deh. Nah, ini di sini aku kali 2. Ini sorry, ini aku bagi dengan, kalau ini kan bagi 1, 2, 3, sorry. Ini aku kali 2, ini aku bagi 5. Terus ini aku bagi 10. Sorry, bagi 10. Nah, supaya apa? Supaya dia grafiknya kelihatan melandai seperti itu. Ini harusnya nggak kali 2 sih. Wait, berarti ini bukan bagi 10 harusnya Mbak. Oh, boleh juga sama dengan ini kita kurang zoom. Nah, jadi teman-teman preferensi aja ini. Jadi inti dari cara membuat kurva S-nya itu kayak gini. 4,29 kayak gitu. Kita lihat. Ini udah melandai ini. Jadi bentuknya harus set. Nah, apa? Setelah mengikuti beberapa kali percobaan dan logika urutan aktivitas, ini misalnya boleh. Kak, misalnya boleh nggak sih ini nggak berdekatan? Boleh. Misalnya di pekerjaan sini udah ada progres atau udah bisa diprogres ya. Progres saja berapa persen misalnya untuk bisa dipekerjakan pengecetan. Boleh, adjust aja di sini, adjust saja di sini atau selanjutnya seperti itu. Dan inilah hasil akhirnya, teman-teman. Setelah kita melewati beberapa tantangan tersebut, jadi inilah kurva S-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kita buat kurva S inilah yang dipakai untuk mengontrol project. Misalnya, aku create copy-nya, aku buat ya. Di sini ada rencana, ini aku copy dulu, Ctrl C, Ctrl V. Ini Kak, ini memang agak besar ya kurva S-nya. Emang kayak gitu. Nah, misalnya ini. Ini aku udah hapus. Ini aku copy. Ctrl C, Ctrl V. Artinya kenapa aku copy? Aku mau buat di bawahnya. Untuk bawahnya kan. Misalnya, bagaimana cara mengontrol atau melihat? Misalnya progres yang diharapkan adalah 4,29.
Tapi hanya sampai 4 misalnya, kita isi aja 4. Habis itu ada misalnya di sini udah progres berikutnya itu yang pencapaian minggu itu harusnya 7, hanya terjadi 6 misalnya. Nah, kelihatan kan? Ini aku ubah dulu gambarnya. Chart desainnya jadi format. Oke, supaya agak beda ya. Ini boleh di sini ditumpuk. Kan harusnya lebih terlalu. Nah, terus misalnya tiba-tiba karena kita ini ada perbedaan, tiba-tiba kita ada percepatan di sini 11%. Ini masih beda warna ya. Let's see apakah warnanya akan berubah lagi. Terus melambat lagi misalnya atau dia tetap nih misalnya 88. Nah, inilah cara mengontrolnya. Standar deviasi inilah ketika dia terlambat dia berada dalam garis S kontrol kita, ketika lebih seperti itu juga. Jadi kurang lebih memang pengontrolan seperti itu, cara membuat kurva S seperti itu. Jadi ini juga nanti aku cantumin di Google Drive, teman-teman boleh explore dari mana dapat datanya, dari mana rumusnya, supaya teman-teman bisa belajar lebih. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Thank you, selamat malam. Kita lanjut ke sesi kedua. See you, saya Teguh, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.